5, 4, 3. Yang juga menjadi perhatian kita adalah ledakan bom di Kampung Melayu. Dan dari keterangan yang dihimpun, para pelaku ledakan bom ini berani melakukan aksi terorisme karena mendapat semacam doktrin dari seseorang yang dianggapnya guru agama. Ini bisa. Keriuhan terdengar Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu malam 24 Mei 2017 seketika berubah mencekam. Teror bom terjadi sekitar pukul 9 malam di tempat ini. Dua bom meledak dalam waktu berdekatan, tak jauh dari sekumpulan personel polisi yang tengah berjaga mengawal pawai obor menyambut bulan suci Ramadan. Ledakan pertama terjadi pukul 9 malam di depan Polda Umum yang berbatasan langsung dengan arena parkir sepeda motor, menewaskan pelaku yang bernama Ikhwan Nurul Salam. Yang kedua, Ahmad Sukri, menewaskan ledakan kedua pada pukul 9.05 di dekat halte Transjakarta Kampung Melayu yang jaraknya sekitar 10 meter dari lokasi ledakan pertama. Awal bulan puasa pun ternodai dengan aksi bom bunuh diri yang juga menewaskan 3 polisi serta melukai 6 polisi dan 5 masyarakat sipil. Hanya selang sehari setelah bom Kampung Melayu meledak, Polri berhasil mengungkap jaringan pelaku bom bunuh diri. Sel Mudiriyah Jamaah Ansarud Daulah atau JAD Islamiyah Bandung yang berafiliasi dengan jaringan negara Islam Irak dan Suriah dengan penghubung Bahru Naim merupakan kelompok yang dianggap bertanggung jawab atas serangan bom di Kampung Melayu. Dari hasil pengembangan kasus, polisi menemukan tersangka lain yaitu Muhammad Iqbal. Rekam jejak Muhammad Iqbal alias Kiki alias Ahok di dunia teroris merupakan salah satu perakit bom dari kelompok Cibiru Bandung. Tahun 2010 ia ditangkap polisi dan dijatuhi sanksi pidana di Nusa Kambangan. Setelah dibebaskan tahun 2015, Iqbal tinggal di rumah mertuanya. Peran Iqbal pada teror bom bunuh diri di Kampung Melayu adalah sebagai motivator para bomber teror bom Kampung Melayu. 5 hari sebelum melakukan aksi bom bunuh diri, Ahmad Sukri dan Ikhwan menemui Iqbal di rumahnya di Bandung. Rabu 7 Juni 2017 sekitar pukul 7.45, Iqbal diringkus polisi. 5, 4, 3. Malam hari ini saya juga sudah mengundang Bapak Dadang Rahmat. Pak Dadang Rahmat adalah orang tua dari Iqbal atau yang juga dikenal dengan nama Ustadz Kiki atau juga Ahok. Selamat malam Pak Dadang. Saya tahu bahwa Bapak harus meluangkan waktu untuk berada sama saya malam hari ini. Tapi terima kasih loh sudah menyempatkan waktu. Pak Dadang, kalau bicara soal Kiki atau Iqbal itu banyak yang menulis, tapi saya ingin dengan bagaimana Bapak menunturkan tentang putra Bapak yang saat ini yang dianggap sebagai motivator dari para pelaku bom bunuh diri di Kampung Melayu. Anak saya sebagai motivator, saya sendiri sebetulnya sama sekali tidak mengetahui kalau saya tahu dia motivator seperti itu, saya sendiri akan mendengar, saya sendiri akan marah. Sayang sekali saya tidak tahu sedikit pun masalah itu, karena waktu dia itu kan dia ada di rumah dan hampir setiap hari saya ketemu dia ada di rumah dan sambil jualan, paling mengantar anaknya ke sekolah, pulang itu dia jualan. Itu aja. Jadi sama sekali saya tidak tahu masalah sebagai motivator ya. Ya, apa namanya Kiki atau Iqbal ini dianggap sebagai yang memberikan doktrin gitu lah, tausiah gitu ya, bahwa untuk amaliyah di bulan Ramadan itu akan dalam pahala yang besar. Kalau ajaran ini yang diungkapkan oleh anaknya Bapak, gimana sesungguhnya posisi Bapak? Kalau ini memang benar-benar dikatakan dan diajarkan oleh putra Bapak. Kalau saya mungkin paling saya akan mengatakan bahwa ini tidak benar, ini menurut saya maksudnya ajaran yang tidak benar. Tidak benar kalau memang seperti itu.
dia kalau dengar pasti saya yang marah-marah, bukan orang lain. Dan juga saudara-saudaranya pasti akan menggabungnya gitu. Ya. Bapak merasa percaya nggak? Karena bagaimanapun juga putra Bapak punya rekam jejak terlibat dalam kasus video itu, tidak menjadi seorang terpidana tapi kemudian bisa keluar dari rumah tahanan. Ini adalah kasus keduanya. Bapak percaya nggak bahwa dia bisa melakukan kasus kedua kalinya dalam tindak pidana terorisme? Karena maaf putra Bapak pernah punya rekam jejak kasus terorisme. Kalau yang berbagi menemukan itu manusia yang fakta ya saya terima, tapi sampai sekarang ini saya belum dengar dari yang bersangkutan ataupun saya sangat percaya kan kenapa intelijen yang mengetahui tidak pernah kepada para tua dan keluarganya memberikan peringatan dini sedikit pun misalnya. Paling tidak saya belum dia benar lebih jauh, saya yang menindak pasti ya, saya tidak sama sekali tidak. Saya sudah berjalan sebagai pemerintah pasti tahu ini tidak benar. Bapak ini ya purnawirawan PNS ya Pak. Jadi ketika anak Bapak dikasih tahu bahwa putra Bapak terlibat atau menjadi orang yang memberi mendoktrin gitu dalam aksi ledakan kampung Melayu, gimana rasanya Bapak waktu itu? Ya saya jangan dibayangkan bagaimana sakitnya saya gitu. Semua orang tua juga tidak mungkin seperti itu. Seperti memainkan yang baik, emang dia dasarnya dari kecil 35 tahun saya tahu dia orang baik ya menurut saya. Dia langkahnya selalu ke jalan ke masjid. Kalau desanya sering menyatakan masalah besar-besar Islam dengan benar dan baik, dan dia juga sebagai guru honorer yang kurang lebih 11 tahun. Ada perangai yang berubah nggak Pak Dewan? Ada perangai yang berubah nggak? Selama dengan saya dia itu karirnya bagus, bisa berdakwah, ada pemasukan, juga sebagai guru honorer, tentunya banyak murid-muridnya tentang rumah. Dibandingkan dia bisa ahli bahasa Arabia, bahasa Inggris juga dia usul. Jadi ada catatan. Saya juga senang bahkan saya kalau ada misalnya ada ceramah, saya suka kasih promosi untuk kita. Ceramah saya menurut Karena Bapak juga ini ya sering memberikan ceramah. oh saya enggak, saya biasa saya enggak pesan saya. Ada dikenal loh di sering ada seorang ustaz juga. Saya enggak, saya biasa-biasa aja gitu. Cuma kalau ada yang gitu, nah saya enggak susah, saya biasa aja. Karena saya memang dia basicnya di agama, tapi menurut pengamatan saya dia tidak menyimpang ajaran yang saya tahu ya, yang saya bagaimana saya lebih kritis ya pasti ini. Cuma kalau yang ekstrim belum saya tahu dia. Kira-kira Bapak bisa menduga nggak dari mana kira-kira misalnya dia mendapat doktrin itu? Tidak dari Bapak, tetapi dari lingkungan di mana ia lebih sering berinteraksi. Enggak, kalau untuk doktrin ekstrim yang itu saya tidak mengikutinya karena di waktu itu kita sudah sebut jaga waktu dengan saya. Dia itu sampai di sana sampai nikah beberapa tahun dengan saya, baik-baik saja dan bersemangat. Jadi sampai dia akhir-akhir ini asalnya ada ketergantungan dengan saya, dia juga bisa mandiri, dia jualan cabang, terus pakaian, dia lah, maksudnya untuk menembus kekurangannya. Kan dia sebetulnya udah masuk PNS waktu itu, dia waktu itu kalau PNS itu melihat itu. Anda tidak bisa terima kalau anak Anda disebut seorang teroris. Yang namanya teror kan menakutkan orang, menakutkan. Nah sendiri bisa itu ya gitu. Tapi saya kalau memang kenyataan itu ya kenyataan itu ya. Tapi saya selama ini bagaimana saya tidak menakutkan, tidak menakutkan semuanya. Bukan karena saya menjadi lingkungan, semua tetangga, ibu, semuanya dari tahu pada menangis datang ke rumah. Mungkin karena waktu itu pergaulan saya mudah gitu, jadi nggak mungkin. Tapi saya dengan ikhlas tegar itulah takdir saya terima dan saya
Kapolri kenapa?